Pertanian tanpa menyertakan pupuk dan pestisida yang berbahan kimia, serta mengolah lahan sempit di sekitar rumah untuk menjadi kawasan pertanian yang asri, mulai dirasakan kakak beradik Kamsir dan Suwarlin, warga lingkungan Kelampok, Desa Pandan Arum, Kecamatan Sotojayan, Kabupaten Blitar. Suwarlin, Ketua Penggerak Kampung Sayur Organik Pandan Arum, mengungkapkan bahwa dahulu warga di sekitarnya harus membeli sayur mayur ke pedagang sayur. Namun saat ini berbeda, justru Kampung Sayur Organik sekarang bisa menyediakan dan menyuplai sayuran hasil pertanian pekarangan untuk pedagang sayur keliling. Kita menanam sayur-sayuran tidak harus di pekarangan yang lebih luas, istilahnya kita tidak harus beli sawah yang harganya mungkin kita tidak bisa menjangkau. Akhirnya kita sepakat bersama lingkungan menanam sayur-sayuran di pekarangan. Nah, pertama manfaatnya kita alhamdulillah musim pandemi ini tidak belanja kemana-mana. Yang dulunya kita itu membeli itu istilahnya pedagang keliling, justru sekarang pedagang keliling itu ke sini. Pertama itu, kedua kita tidak usah beli untuk misalnya kita membutuhkan sayur mayur, tidak usah beli, itu kan sudah mengurangi yaitu beban atau dana keluarga. Membudidayakan tanaman dengan menggunakan metode pertanian organik merupakan komitmen Kamsir untuk bisa terus menjaga kelestarian lingkungan, terutama pada tanah. Selain itu, hasil budidaya tanamannya tidak hanya menyuplai untuk pedagang sayur keliling, namun juga memenuhi pesanan bibit tanaman, mulai dari bibit cabai, timun, dan terong. Untuk menyuburkan tanah kita yang sedang prihatin, Mas, supaya alam kita ini bisa sejuk dan tidak ada istilahnya ini jauh dari bahan kimia itu, supaya tanah kita kembali subur lagi. Ini untuk percontohan bapak-bapak petani yang di sawah pun juga ikutan juga sekarang. Saya ajak bikin pupuk organik sendiri, saya selip sendiri, kita buatkan seperti ini, pakai sekam segalanya. Jadi petani yang ada di sekitar kampung kita ini sekarang sudah mengikuti jejaknya, supaya alam kita ini bebas dari bahan kimia, biar segar, tanahnya subur lagi. Itu yang kita harapkan. Kita yang sudah berjalan ini kemungkinan ini semua pakai alat manual semua, ini masih manual apa adanya. Tapi kalau pemerintah bisa menyumbang alat yang untuk kita perlukan, saya tidak menolak. Gitu. Dari Blitar, Anies Widodo melaporkan. Sebuah alas yang dilakukan oleh penggiat pelestari alam Pandan Arum Tandur atau Pandur dan Yayasan Karya Cipta Api Satya merupakan reaksi warga yang geram dengan maraknya penebangan pohon tanpa kendali yang terjadi di kawasan hutan di wilayah RPH Gondang Legi, PKPH Lodoyo Barat, KPH Blitar. Dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 15 km, puluhan penggiat pelestari alam banyak menemukan tunggul pohon atau sisa sebuah pohon dan diperkirakan belum lama terjadinya penebangan. Aksi pembalakan pohon ditengarai sebagai upaya pengalihan fungsi hutan untuk dijadikan perluasan lahan tanaman tebu. Dan tindakan itu merupakan salah satu indikasi penyebab terjadinya banjir di saat musim penghujan.
Melihat pemandangan itu, Kamsir, penggiat pandan arum tandur yang ikut dalam kegiatan itu, mengaku sangat miris melihat kondisi hutan yang telah rusak. Salah satu tokoh masyarakat desa Pandan Arum tersebut meminta pemerintah untuk secepatnya mengembalikan kondisi hutan seperti semula. Sama teman-teman masih utuh, tapi yang kedua ini ternyata sudah letuh lah, rusak ini. Bagaimana ini pemerintah menyikapi? Saya sebagai masyarakat kecil minta hutan kita dilestarikan, hutan jati dikembalikan jadi hutan jati. Meluasnya pengalihan fungsi hutan menjadi areal penanaman tebu yang mengakibatkan habisnya pohon-pohon dan mengancam rusaknya ekosistem, membuat Agus Budi Sulistyo, Ketua Yayasan Karya Cipta Abisatya prihatin. Selain mengajak kepada siapapun yang sadar untuk ikut melestarikan lingkungan kembali, Tio juga meminta agar pemerintah menegakkan undang-undang secara tegas bagi para pelaku perusak hutan. Pertama, kami merasa prihatin dengan kondisi hutan saat ini yang ada di KPH Blitar, RPH Gundalegi, BKPH Lodaya Barat. Kami berharap dari masyarakat yang berdampak banjir, yang juga masyarakat mencintai lingkungan hidup yang baik dan sehat, mari bergabung bersama Yayasan Karya Cipta Abisatya dan dulur-dulur Pandan Arum Tandur, yang mana kami bergerak hanya untuk melihat kembali terwujudnya hutan lestari di KPH Blitar. Harapan yang ke depan bahwa dengan adanya hutan lestari ini masyarakat bisa sejahtera. Yang kedua, perusahaan lingkungan yaitu penebangan pohon liar ataupun dengan adanya tanaman-tanaman tebu yang mereka dengan adanya tanaman tebu itu akhirnya merusak tanaman kehutanan ini. Bagian dari pemerintah harus peduli dan harus menegakkan undang-undang agar para pelaku perusahaan ini tidak diulangi dan diberikan efek jerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Harapan kami dari pecinta lingkungan, hutan tahun depan harus bisa lestari dengan masyarakatnya sejahtera, dengan memanfaatkan lahan di bawah tegaan, tetap memproses lahan tersebut dengan mengedepankan kelestarian hutannya. Wakil Administratur Perhutanan Blitar, Ivan Cahyo, pada saat bersama para penggiat pelestari alam mengaku ikut merasakan kegusaran masyarakat sekitar hutan pada saat banjir di musim penghujan dan kekeringan pada waktu kemarau. Dirinya mengungkapkan kondisi tersebut terjadi adanya fungsi hutan yang telah berubah menjadi lahan untuk penanaman tebu. Ivan Cahyo menegaskan pihak perhutani akan melakukan penataan kembali penanaman tebu secara persuasif dan komunikatif. Keinginan masyarakat ya, dan sudah dampaknya sudah nyata ya. Ketika banjir ya banjir, dan sesuai dengan kekeringan juga. Dan ini Blitar adalah dalam program penataan tebu ya. Penataan tebu berarti memang ada tebu-tebu yang harus ditata ulang karena ini harus ditutup karena dengan alasan tadi ya menimbulkan bencana. Dan program kita tahun ini kita lakukan secara bertahap kurang lebih 77 hektar ya tebu yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Tentunya penutupannya pun dengan cara yang persuasif, artinya dengan cara yang baik, dengan cara komunikatif yang baik ya. Mereka kita berikan pilihan-pilihan supaya sadar, supaya paham bahwa di luar tebu itu ada orang lain yang ingin menikmati lingkungan yang lebih hidup ya, termasuk perhutani ingin hutannya kembali seperti semula, yang tidak seperti sebelum penjarahan. Dari Blitar, Anis Widodo melaporkan.